Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 926. Sudah tidak ada rasa takut dalam hati Elaine saat ini. Dia berbicara sambil mengemasi barang-barangnya. Ngomong-ngomong, ada beberapa dari kalian yang telah memukuliku. Jangan coba-coba melarikan diri. Saya beritahu kalian, mulai hari ini, saya akan menunggu kalian keluar. Saya akan melawan kalian satu-satu saat keluar dari sini. Saya tidak akan membiarkan kalian mengatakan saya lagi. Elaine memarahi mereka satu persatu, membuat semua orang di sel pucat dan marah. Setelah memarahi orang-orang ini, Elaine bernapas lega. Pada saat ini, dia telah selesai mengemasi barang-barangnya dan hendak pergi dengan penjaga penjara. Tiba-tiba dia merasakan keinginan untuk membuang air kecil. Dia mendekat pada dirinya sendiri. Sial, kenapa aku harus membuang air kecil sekarang? Saat dia mengatakan itu, dia berbisik lagi. Tidak, ini sangat buruk. Saya ke toilet sekarang. Memikirkan hal ini, dia memandang Nyonya Wilson dan Jennifer dengan mencibir, dan berkata dengan nada menghina, "Aku ingin membuang air kecil. Jadi aku akan meninggalkannya untuk kalian bajingan malang." Setelah berbicara, Elaine menyenandungkan sebuah lagu, memutar pinggangnya, dan berjalan ke toilet. Di ruang sel, sekelompok orang menjawab, semuanya emosi karena Elaine. Nyonya Wilson menutupi dadanya, tampak seperti sedang marah, dan berkata, "Aku marah padanya. Aku benar-benar marah padanya. Pasti putraku yang tidak berbakti datang untuk memerdekakannya." Jennifer bertanya, "Putramu menjamin dia dan dia tidak menjaminmu." "Dia sialan." Nyonya Wilson menangis dan berkata, "Putraku juga pria yang tidak berguna. Dia dikendalikan oleh tikus ini. Mereka tidak ingin aku hidup. Mereka hanya mencoba menyiksaku sebagai wanita tua." Setelah dia selesai berbicara, Nyonya Wilson dengan sengaja menajamkan muka lagi dan berkata kepada Jennifer, "Jennifer, wanita ini sangat kejam. Dia berkata dia akan menggali kuburan ibumu. Saya pikir dia pasti akan melakukannya. Kamu harus bisa menahan sedih dan sedihmu." Begitu Jennifer mendengarnya, dia merasakan aliran darah mengalir langsung ke atas kepalanya, membuat sekujur tubuhnya bergetar. Dia terkurung gigi, berdiri, dan menarik ke toilet. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memberi Elaine pelajaran. Jika dia tidak memanfaatkannya, jalan ini akan benar-benar berjalan. Ketika Nyonya Wilson menyalin ke kamar mandi dengan marah, dia juga mengikutinya dengan gemetar. Wendy, serta beberapa orang lain yang dimarahi oleh Elaine, segera menyusul. Elaine sedang buang air kecil. Tiba-tiba pintu toilet ditendang terbuka dengan keras. Hanya dalam beberapa detik, Elaine melakukan tendangan kaki besar Jennifer. Kakinya tersangkut di tepi urinoir. Seluruh pantatnya tenggelam. Rasa sakitnya menusuk, dan dia tidak bisa berdiri setelah terjepit. Ketika Jennifer berpikir bahwa Elaine akan mengambil kuburan ibunya dan mengangkat abu ibunya, dia mengambilnya dalam kebencian dan berkata kepada orang lain, "Pukul dia, tindakan kuatnya. Pukul dia sampai mati. Biarkan dia menjadi jalang busuk. Mari kita hajar lagi." Sekelompok orang langsung memukul kepala dan badan Elaine. Elaine tidak bisa menghindar, berteriak dan mengangkat tangannya, mencoba memblokir tinju dan kaki lawan. Tapi semuanya sia-sia. Pada saat ini, mata Wendy memancarkan cahaya dingin. Dia sudah lama ingin melawan Elaine, tetapi belum ada kesempatan. Melihat semua orang di depan menghajar tubuh Elaine bagian atas, dan kaki Elaine terangkat, Wendy segera melangkah maju, menahan kaki Elaine, lalu memasukkan mata pada Nyonya Wilson sambil berkata, "Nenek, kita patahkan kaki jalang ini. Kalau tidak, tidak akan ada lagi kesempatan." "Oke." Nyonya Wilson mengertakkan gigi dan mengangguk. Bab 927. Nyonya Wilson menyadari, mimpinya untuk tinggal di Ellie Thompson hancur lagi. Dia sangat membenci Elaine sampai mati apalagi Elaine berani menjadi begitu sombong di depannya dan berbicara terlalu berlebihan, yang membuat wanita tua itu merasa kesal. Bagi Nyonya Wilson, hal terakhir yang ingin dia lihat di dunia ini adalah Elaine keluar dari lautan penderitaan. Tetapi sekarang Elaine akan dibebaskan.
Jika Elaine dibebaskan, maka ini adalah kesempatan terakhir untuk memberikan pelajaran. Setelah Elaine keluar, tidak akan ada lagi kesempatan. Jadi wanita tua itu tidak peduli dengan usia tua dan kelemahannya. Dia mengangkat kakinya dan menginjak lutut Elaine dengan keras. Elaine langsung menjerit tragis. Dia merasakan sakit yang teramat sangat di kakinya. Pasti kakinya patah. Nyonya Wilson berhasil dalam satu tendangan. Dia sangat bersemangat, tetapi gerakan tubuhnya terlalu besar, dan salah satu kakinya tergelincir di lantai. Dia terjatuh dan langsung mengenai tulang ekornya. Rasa sakit itu membuatnya berteriak aduh-aduh. Tapi Elaine jelas lebih buruk. Lutut pemahaman teripat ke arah yang berlawanan. Rasa sakitnya sangat menyakitkan hingga dia hanya bisa berteriak tanpa henti. Ah, kakiku. Kakiku patah. Penjaga penjara mendengarnya di dalam dan berteriak dari luar. Apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan di dalam? Ketika semua orang mendengarnya, mereka buru-buru berhenti dan berdiri di samping. Jennifer meliriknya sebelum tersenyum dengan sengaja. Jalang ini sangat jahat. Dia akan keluar. Dia bahkan ingin menendang wanita tua itu. Dia bahkan tidak mematahkan kakinya sendiri. Dia pantas mendapatkannya. Setelah dia selesai berbicara, Jennifer membantu Nyonya Wilson keluar dari toilet. Elaine menangis dengan keras. Penjaga, bantu aku. Kakiku patah. Penjaga penjara sudah tiba di pintu toilet saat ini. Begitu dia masuk, dia melihat keadaan tragis Elaine. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada semua orang, apa yang kalian lakukan? Jennifer berdiri dan berkata, saya tidak tahu. Wanita tua itu baru saja masuk untuk pergi ke toilet. Dia menyukainya untuk menendang orang lain, tetapi dia terpeleset dan jatuh seperti ini. Nyonya Wilson juga menahan rasa sakit, dan berkata, binatang buas ini menendang saya. Tulang ekor saya patah. Itu menyakitkan saya. Elaine berteriak keras, kamu pembohong. Kamu bajingan yang memukuliku dan mematahkan kakiku. Jennifer mencibir dan berkata, bukti apa yang kamu miliki? Kami semua 20 orang melihat dengan jelas. Kamu ingin menendang wanita tua itu. Apa kamu masih mencari-cari alasannya? Elaine menunjuk ke arah kerumunan dan berteriak, kalian yang memukuli saya. Kalian yang mematahkan kakiku keroyokan. Penjaga penjara tidak bisa menahan tangis. Tidak mungkin orang biasa pergi ke toilet tanpa alasan dan kakinya akan patah. Kaki Elaine patah. Pasti dipukul oleh orang-orang ini. Tetapi jika satu orang melakukannya sendiri, dia masih bisa menanganinya. Namun jika mereka semua melakukannya, maka tidak ada cara untuk melakukannya. Pertama-tama, tidak mungkin mengecewakan mereka semua. Kedua, akan sangat merepotkan dengan orang-orang ini karena memaksa mengakui siapa yang memukul. Dia harus mengisolasi setiap tahanan, dibawa keluar satu persatu untuk diinterogasi. Memikirkan hal ini, dia berkata, oke Elaine, jika kamu terus membujuk seperti ini, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Jika kamu ingin kami menyelidiki dan menanganinya, kamu harus tinggal dan menunggu lama di sini. Bab 928. Elaine menangis dan berkata, kalau begitu aku tidak bisa membiarkan mereka mematahkan kakiku dengan sia-sia, kan? Penjaga penjara berkata dengan ringan, jika Anda ingin melaporkan mereka, Anda bisa mengikuti prosedur normal dan membiarkan polisi datang untuk menginterogasi mereka. Dalam kasus ini, Anda mungkin juga harus pergi ke kantor polisi untuk merekam pernyataan. Dan saya akan memberitahu. Sejujurnya, Anda hanya sendiri, dan mereka lebih dari 20 orang. Mereka mungkin tidak akan mengakui apa yang kamu katakan. Jika mereka balik menuduh Anda menyakiti wanita tua itu, maka Anda yang akan mendapat kesulitan. Ketika Elaine mendengar ini, dia putus asa. Dia juga tahu bahwa tahanan wanita ini bukan orang baik, dan mereka bersatu di bawah kepemimpinan Jennifer. Ditambah lagi, dia telah memancing kemarahan. Jika dia melaporkan masalah ini ke polisi, maka kemungkinan besar mereka akan menyerang balik dirinya bersama-sama. Itu akan lebih merepotkan dirinya sendiri. Lebih baik sekarang keluar, lebih cepat akan semakin baik. Memikirkan hal ini, Elaine hanya bisa mengangguk dengan marah dan berkata, aku ingin keluar, aku akan keluar sekarang. Penjaga penjara mengangguk.
membantu Elaine keluar dari kamar mandi, dan kemudian membawanya keluar dari sel. Saat dia meninggalkan sel, Elaine berbalik dan berkata kepada Nyonya Wilson, "Nyonya tua sialan, tunggu aku, cepat atau lambat aku akan menghancurkan kedua kakimu." Nyonya Wilson berkata dengan dingin, "Kamu jalang, kamu harus mati cepat atau lambat." Elaine mengabaikan wanita tua itu dan menatap Jennifer lagi, dan berkata dengan tajam, "Jennifer, tunggu aku, jalang. Makam ibumu pasti akan aku hancurkan." Jennifer berteriak dengan marah, "Jika kamu berani, aku pasti membunuhmu." Dengan bantuan penjaga penjara, Elaine terlatih-tatih, berbalik dan memarahi, "Coba lihat saja nanti apakah aku berani melakukannya. Jika kamu dibebaskan, lihat saja apakah abu ibumu masih ada atau tidak." Setelah dia selesai berbicara, dia tidak melihat ke belakang, dan mengikuti penjaga penjara keluar dari selnya yang tersingkir. Elaine datang ke area kantor pusat terpencil, dan penjaga penjara membawa ke kantor. Sudah ada 2 petugas polisi yang duduk di kantor ini, 2 orang yang menangani kasusnya. Ketika 2 petugas polisi melihatnya didukung oleh penjaga penjara dan melompat masuk, mereka tercengang melihat Elaine pincang. Penjaga penjara berkata kepada keduanya, dia baru saja berkelahi dengan sesamanya di kamar mandi ruangan sel. Dia menderita sedikit cedera di kakinya. Elaine berkata dengan marah, "Aku sedikit terluka. Kakiku patah." "Oke, apa kamu tidak bisa melihatnya?" Penjaga penjara bertanya dengan suara dingin. "Saya sudah puas tadi. Kamu yang tidak mendengarkannya, bukan? Apakah kamu ingin memanggil semua orang sekarang, dan kemudian memindahkanmu ke Biro Keamanan Publik untuk pengadilan yang adil? Dengarkan saya, jika Anda mencobanya, akan dikurung lagi setidaknya 3-5 hari." Salah satu petugas polisi berkata, "Oke Elaine, sudah sangat bagus kamu bisa pulang sekarang. Untuk luka di kaki, kamu bisa pergi ke rumah sakit untuk perawatan setelah kamu keluar dari sini. Kakimu bisa sembuh dalam 3 atau 5 bulan." Elaine tidak punya pilihan selain mengangguk dengan marah dan bertanya, "Pak Polisi, kapan Anda bisa membiarkan saya pergi?" Petugas polisi berkata, "Apakah Anda ingat semua yang kami jelaskan sebelumnya?" Elaine langsung menjawab, "Jangan khawatir, aku mengingatnya dengan jelas. Setelah aku keluar, aku tidak akan mengucapkan kata pun kepada siapapun, meskipun aku diancam dibunuh." Ketika Elaine berada di halaman untuk olahraga, dia telah berdetak dan diancam oleh 3 wanita galak itu. Sejak itu dia ketakutan dan sangat menyadari bahwa ada bahaya besar di balik kejadian ini. Jadi dia harus bersembunyi sekarang. Bagaimana dia berani menyebutkan kasus ini lagi? Kemudian polisi itu puas, mengembalikan ponsel Elaine kepadanya, dan berkata, "Oke, hubungi menantu Anda sekarang dan minta menantu laki-laki Anda untuk menjemput Anda." Bab 929. Setelah Elaine mengambil alih ponselnya, dia tidak sabar menyalakan ponselnya. Sejak ditahan, dia tidak bisa menyentuh ponselnya lagi, dan tidak bisa menghubungi suami dan putrinya. Sekarang teleponnya sudah ada di tangannya. Elaine sangat ingin mengeluh. Suami dan putrinya tidak tahu dia telah mengalami begitu banyak keluhan yang tidak manusiawi selama 2 hari ini. Tapi dia tidak diperbolehkan memberitahu hal semacam ini, karena begitu dia mengucapkan kata, dia mungkin akan dibunuh, atau dia mungkin akan ditangkap kembali oleh polisi dan dimasukkan kembali ke dalam penjara. Setelah telepon dihidupkan, WeChat Elaine menerima begitu banyak pesan. Dia mengkliknya dan melihat, semua pesan berasal dari putrinya, Claire. Melihat putrinya mengirimkan dirinya dan terus mengirimkan segala macam informasi, Elaine merasa sangat terhibur. Dia memikirkan hal lainnya. Mengapa suaminya tidak mengirim pesan WeChat? Dirinya telah hilang 2 hari. Apakah suaminya tidak khawatir sama sekali? Memikirkan hal ini, Elaine sangat tidak puas, dan dia berpikir, saya tidak menyangka Jacob, seorang lelaki tua bisa begitu kejam. Saya telah hilang begitu lama, dia bahkan tidak mengirim pesan WeChat. Saya pastikan untuk menyelesaikan masalah ini selanjutnya. Pada saat ini, petugas polisi berkata, jangan main WeChat di sini. Hubungi menantumu segera. Elaine buru-buru bertanya, Pak Polisi, mungkin bukan cucu saya yang datang menjemput.
Saya kesal setengah mati pada orang ini, dan saya sangat membencinya. Bolehkah saya meminta putri saya yang menjemput? Polisi itu menamparkan meja dan berkata dengan dingin, "Mengapa kami meminta Anda menjemput menantu Anda adalah karena kami ingin memastikan bahwa para penjahat tidak menargetkan menantu Anda sekarang. Kami tidak ingin gegabah memerdekakanmu. Saat kamu tiba di rumah, kemungkinan besar kamu akan menjadi sasaran. Mungkin saja kamu akan dibunuh malam ini. Jadi, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu." Ketika Elaine mendengar ini, jantungnya bergetar ketakutan, dan buru-buru berkata, "Baiklah, saya akan memanggil menantu saya sekarang. Tolong pastikan, apakah para penjahat menargetkan dia?" Petugas polisi mengangguk dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, selama Anda melakukan apa yang kami katakan, kami akan menyelidiki kasus ini dengan jelas." Elaine menghela napas lega dan berkata, "Kalau begitu aku akan meneleponnya sekarang." Polisi itu bertanya lagi, "Apakah Anda masih ingat cara hidup?" "Saya ingat." Elaine menahan rasa sakit di kakinya dan berkata dengan jujur, "Saya akan katakan, saya ditipu oleh perusahaan MLM, lalu saya ditangkap oleh polisi. Sekarang saya telah menjalani proses pemeriksaan dan membersihkan nama. Saya akhirnya bisa kembali." Petugas polisi bersenandung, mengubah tangannya dan berkata, "Oke, cepat telepon." Pada saat ini, Charlie sedang menunggu panggilan Elaine di rumah. Tiba-tiba ponsel di atas meja berdering. Dia segera mengambilnya dan melihat ibu mertuanya yang menelepon. Dia menekan tombol jawab. "Ta, di mana kamu? Kami mencarimu di mana-mana 2 hari ini." Begitu Charlie membuka mulutnya, dia langsung bersandiwara. Elaine membenci Charlie, tapi dia tidak bisa mengungkapkan secara langsung. Dia hanya bisa berkata dengan dingin, "Aku di pusat kota terpencil sekarang. Cepat jemput aku." Charlie berkata, "Tapi, tidak ada mobil di rumah sekarang. Aku akan naik taksi menjemputmu." Elaine bertanya dengan marah, "Apa 2 mobil yang dibawa pergi semua?" Charlie bersenandung dan berkata, "Claire pergi ke perusahaan, dan ayah pergi ke pesta." Bab 930. Pesta. Elaine bertanya, "Jacob sialan itu masih ingin berpesta. Dengan siapa dia berpesta?" Charlie berkata, "Dia sedang bertemu dengan beberapa teman lamanya. Saya tidak begitu jelas detailnya. Kamu mau aku meneleponnya sekarang?" Elaine berkata dengan marah, "Kamu datang saja menjemputku dulu. Aku terluka. Harus ke rumah sakit." Charlie bertanya, "Tapi, apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja?" Elaine berkata dengan marah, "Kakiku patah." "Kamu banyak bertanya. Cepat jemput aku." Charlie berkata, "Oke, kalau begitu aku akan pergi sekarang." Setelah menutup telepon, Charlie segera keluar, menghentikan taksi, dan menuju ke pusat penahanan Aurus Hill. Dalam perjalanan ke pusat terpencil, dia menelepon Claire dan berkata kepadanya, "Istriku, ibu menelepon saya. Saya akan menjemputnya sekarang." Ketika Claire mendengar ini, dia berseru dengan penuh semangat dan bertanya, "Benarkah? Apakah ibu menghubungimu? Di mana dia sekarang? Apa dia baik-baik saja?" Charlie berkata, "Ibu berkata dia berada di pusat penahanan Aurus Hill. Saya menanyakan pendapat. Dia mengatakan dia ditipu bisnis skema piramida 2 hari yang lalu. Lalu dia ditangkap polisi. Jadi dia dikurung. Dia setelah dibebaskan dia bebas dari ekosistem." Claire tiba-tiba menyadari, dirinya telah curiga sejak awal bahwa ibunya ditipu oleh bisnis MLM. Tetapi dia tidak menyangka ibunya ditangkap oleh polisi. Rupanya ketika ibu pulang, dia harus berbicara dengannya dengan hati-hati. Dia ingin menasihati agar tidak pernah mempercayai orang-orang yang bisa membuatnya kaya dalam semalam. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan pergi ke sana sekarang. Sampai jumpa di pusat terpencil." Charlie buru-buru berkata, "Istriku, kamu tidak perlu datang ke sini. Ibu memberitahu saya di telepon bahwa dia terluka. Setelah saya menjemputnya, saya akan membawanya ke rumah sakit. Kamu bisa mendiskusikannya di rumah sakit." Claire bertanya dengan gugup, "Ada apa? Bagaimana ibu bisa terluka? Apakah lukanya serius?" Charlie berkata, "Ibu berkata di telepon bahwa kakinya patah. Tetapi saya tidak tahu apakah itu serius atau tidak.
Saya harus menemui dokter untuk memeriksanya. Claire menangis dan berkata, kalau begitu kamu langsung pergi ke unit darurat rumah sakit Silverwing. Aku akan pergi ke sana sekarang. Ketika Charlie tiba di pusat terpencil dan melihat Elaine, Elaine terlihat sudah disiksa dan menderita. Hidungnya membiru dan bengkak, seluruh tubuhnya terluka, dan 2 gigi di depannya tanggal. Rambutnya robek, dan beberapa bagian kulit kepalanya terbuka. Kelihatannya dia dipukul dengan sangat keras, dan rambutnya dicabut. Dan selama 2 hari terakhir, Elaine hampir tidak makan atau minum sama sekali. Jadi seluruh tubuhnya terlihat agak kebiruan. Dia yang awalnya sangat kaya, sekarang terlihat agak mengerikan. Yang lebih parah adalah kaki kanan Elaine patah di lutut, hanya digantung pada sudut yang aneh. Sepertinya dia disiksa dengan sangat kejam. Charlie sengaja bertanya kepadanya, "Ta, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu begitu terluka?" "Terserah kamu." Elaine mengertakkan gigi dan berkata, "Ayo cepat bawa aku ke rumah sakit." Charlie mengangkat bahu dan berkata, "Oke, taksi sudah menunggu di luar. Aku akan membawamu ke rumah sakit." Petugas polisi memandang Elaine dan berkata dengan dingin, "Elaine, apa yang kamu katana diamkan? Jika kamu masih memiliki sikap kasar ini, tinggal saja di dalam lagi." Ketika Elaine mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia kehilangan akal sehatnya, dan berkata kepada Charlie, "Hei, menantuku yang baik, ini semua salah ibuku. Aku seharusnya tidak berteriak, kamu." Petugas polisi menatap Elaine dan memperingatkan, "Jangan lupa apa yang saya katakan. Kami hanya membiarkan Anda keluar sementara. Kami akan selalu mengawasi Anda, mengerti?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.